suku ya, betul ya. Ini yang harus kita bangga ya. Kalau saya pernah dengar ya betul tuh di Afghanistan itu cuma 4 suku, tapi ribut terus ya. Sampai terjadi peperangan gitu ya. Sampai peperangan ya. Sampai seperti itu. Kita yang sukunya banyak tapi kok tidak pernah mendengar ya. Ya 1-2 ada sih, tapi secara keseluruhan kita damai ya betul ya. Iya, ya 1-2 ada di luar pulau itu. Ya kadang-kadang gesekan kecil ya, tapi secara keseluruhan kita sudah tidak terlalu fanatis terhadap suku ya. Ya. Kemudian apa lagi betul? Dan sekarang kita bahas yang keanekaragaman flora dan fauna. Keanekaragaman flora dan fauna ya, tadi akibat dari letak geografis. Ya, sebenarnya tidak hanya geografis, kalau yang flora dan fauna astronomis juga mempengaruhi kan iklim tadi ya. Ya, jadi keanekaragaman. Jadi yang pertama tumbuh-tumbuhan dulu ya, Bu. Iya, keanekaragaman flora di Indonesia itu dibagi menjadi 2 tipe, Pak. 2 tipe. Oh ya, 2 tipe. Ada tipe Indo-Malayan. Ini menyerupai benua Asia. Benua Asia mirip dengan tumbuhan yang ada di benua Asia. Dan ada Indo-Australia. Indo-Australia itu mirip-mirip dengan yang ada di benua Australia. Kira-kira ada nggak cirinya? Ada karakteristiknya. Nah, wilayahnya dulu yang mencakup Indo-Malayan itu Kalimantan, Sumatera, Jawa dan Bali. Kalimantan, Sumatera, Jawa dan Bali itu mirip dengan yang ada di benua Asia. Oh gitu. Contohnya itu yang banyak itu tanaman-tanaman jenis meranti-merantian. Meranti-merantian. Tumbuhan besar itu bisa sampai 80 meter tingginya. Penghasil kayu. Oh, berarti ini tumbuhan yang berkayu tinggi ya, dan lingkarannya itu besar. Ini jenis merantian, termasuk kayu tadi apa Kalimantan ya? Kalimantan. Jadi banyak terdapat di Kalimantan loh yang meranti. Tapi tidak hanya satu. Pokoknya ada beberapa spesies gitu lah, spesies ada beberapa jenis spesies ya. Kemudian apalagi ada berbagai rotan. Oh, rotan. Oh ya, itu cirinya itu maple ya. Itu maple ya. Terus kemudian ada banyak tumbuhan nangka. Tumbuhan nangka. Oh, berarti kok nangka itu cirinya Malaysia jadi Asia ya. Itu yang banyak. Kalau yang nanti sebaliknya yang banyak di kawasan Indo-Malayan itu tidak banyak di Indo-Australia. Sebaliknya yang banyak di Indo-Australia nanti di Indo-Malayan itu tidak banyak. Oh, gitu. Ada tapi sedikit gitu. Sedikit ya. Berarti kalau kita nangka itu di Papua sepertinya jarang ya, hampir nggak ada ya. Karena itu ciri khas dari Indo-Malayan. Sedangkan yang di Indo-Australia itu meliputi wilayah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, wilayah timur ya. Nah, ini karakteristiknya kebalikan, merantinya sedikit. Tapi yang banyak adalah kayu putih. Kayu putih. Oh gitu. Sebenarnya di Wonosari sana ada hutan kayu putih penghasil untuk minyak kayu putih ya. Tapi saja tadi sedikit. Kalau yang banyak di wilayah Indo-Australia. Ada sih, tapi tidak banyak. Terus banyak terdapat jenis matoa, Pak. Oh, matoa. Oh iya. Sekarang lagi mahal ya itu. Oh iya. Tapi bukan lagi mahal, tapi lagi berbuah nih, musim buah di sini. Tapi teman saya juga ada matoa ya, Bu. Iya, tapi bisa ya hidup di sini. Bisa hidup di sini, cuman aslinya dulu dari wilayah Indo-Malayan, bisa hidup di sini karena di bawah terus saja ya. Oh gitu ya. Oh iya. Dikembangbiakkan di sini. Itu berarti Australian ya. Berarti ciri khas dari Papua itu banyak matoa. Oh iya. Tadi banyak kayu putih. Masih ada lagi. Nah, ini yang hebat nih. Oh ya. Anggrek, Pak. Wah, saya suka sekali dengan tanaman ini. Oh, tuh anggrek itu dari Australia ya, Bu Titin? Indo-Australia ya. Gitu. Jadi wilayah timur tuh banyak anggreknya. Oh. Berarti memang kalau anggrek ada yang kita kembangbiakan itu karena di bawah ya, asalnya dari Indo-Australia. Oh, satu lagi adalah sagu. Makanya wilayah timur makanan pokoknya sagu ya, Pak ya? Makanan pokoknya sagu, iya betul. Di sana tuh malah makanan pokoknya sagu. Ya kalau di kota memang beras, tapi aslinya ya betul ya. Yang di pedalaman itu masih mengkonsumsi sagu sebagai makanan pokoknya. Oh iya, karena banyak sagu-saguan. Dan lanjut ke fauna nih, Pak nih. Oh, fauna. Kalau fauna dibagi 3. Ada tipe Asiatis, ini yang menyerupai di benua Asia. Kemudian tipe peralihan itu antara wilayah Asiatis dan Australis. Oh, tengah-tengah. Kemudian ada fauna tipe bagian timur tuh Australis. Yang tipe Asia atau Asiatis itu wilayahnya mencakup Sumatera, Kalimantan, sama seperti yang flora tadi. Jawa, Madura, Bali. Kemudian itu ada gajah, badak. Yang gede-gede itu yang orang hutan, macan tutul kayak gitu. Nah, untuk yang tipe peralihan itu wilayahnya mencakup Nusa Tenggara, Sulawesi dan Maluku. Oh, Maluku. Kalau yang Australia berarti yang Australia berarti Papua dan Maluku bagian utara. Kira-kira itu
ada nggak ya garis pembatasnya itu ya? Antara bagian barat dan peralihan itu dibatasi oleh garis Wales, karena yang yang membagi ini adalah ilmuwan Inggris. Oh gitu, berarti zaman penjajahan dulu ya, ketika ini dari Inggris ya, Wales. Alfred Russel Wales. Oh, Alfred Russel Wales, tulisannya Wallace. Nah, tapi bacanya Wales. Satu lagi Weber. Nama lengkapnya saya. Weber, ini garis Weber ya. Yang ini membatasi peralihan dengan Australia. Oh, berarti dia meneliti ya batas-batasnya hewan tersebut, kemudian dibuat semacam garis. Ini juga garis khayal ya tentunya. Iya, garis khayal juga. Oh gitu. Nah, untuk yang bagian tengah nih yang spesial nih. Binatang-binatangnya kok khas ya? Oh, khas. Ada anoa, itu juga di barat maupun di timur enggak ada itu. Enggak ada. Oh. Ada di wilayah peralihan. Komodo ya? Oh iya. Ini berarti ini ya Bu Titin, khas Indonesia. Iya betul. Tidak ada di barat dan tidak ada di timur. Oh, jadi itu sebabnya kenapa kok komodo itu hanya ada di Indonesia, karena memang itu hewan peralihan yang khas Indonesia. Ya, Bu Titin. Lalu kalau yang Asiatis tadi Bu Titin, yang wilayah barat berarti hewan-hewannya contohnya tadi gajah, gajah. Oh, berarti banteng. Kita juga menemukan gajah di Thailand, di India yang benua Asia ya, termasuk juga menemukan gajah yang ada di Pulau Sumatera. Gajah Sumatera. Gitu. Ya, ada sedikit beda tapi sama-sama gajah gitu kan. Oh gitu. Yang Australis itu wilayah Papua dan Maluku binatangnya. Itu hewannya. Saja binatang khas Australia itu ada kanguru, tapi kanguru sahabat pohon ceria. Ya. Oh gitu. Ada kanguru pohon, kemudian ada burung khas di burung surga ya nama istilahnya ya, yang di Pulau Papua itu burung cendrawasih. Burung cendrawasih ini ciri khas Papua. Kemudian ada kuskus. Ada kuskus. Oh, jadi itu sahabat ceria. Berarti kalau kita juga menemukan kanguru di benua Australia ya Bu Titin ya, itu juga kita menemukan spesies yang hampir sama, kanguru, kemudian kasuari, kemudian kuskus, cendrawasih yang juga ada di Papua. Nah, jadi mirip ya flora dan faunanya. Ya, kemudian kayaknya kita lanjut saja untuk pengaruhnya. Oh ya, pengaruhnya bagaimana? Pengaruh kondisi geografis Indonesia ini terhadap kehidupan masyarakat. Oh ya. Kayaknya cukup anak-anak mempelajari di rangkuman aja ya Pak ya. Oh iya ya, nanti ya sudah ada di sana. Ya. Lanjut ke tema 2 karena waktunya sudah. Oh iya. Jam 9 ini. Ya, hampir jam 9 nanti kita sedikit lagi ya Bu Titin ya. Mungkin bisa sampaikan mungkin yang tema 2 Bu Titin secara. Baik, untuk tema 2 adalah jenis-jenis usaha ekonomi dan kegiatan ekonomi masyarakat. Oh, betul, jenis. Nah, manusia itu kan tadi dalam hidup tentu saja membutuhkan banyak hal ya Pak ya, kebutuhan sehari-hari. Iya betul. Nah, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tentu saja diperlukan usaha atau jenis usaha atau pekerjaan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya. Nah, tentu saja jenis usaha itu ada bermacam-macam. Ada usaha agraris atau bidang pertanian, itu ada pertanian, perkebunan, terus ternakan dan perikanan. Saya sahabat saja udah tahu ya untuk pengertian untuk yang bisa ini. Bisa dilihat contohnya di tetangga-tetangga itu ada. Usaha perindustrian itu mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi atau setengah jadi. Oh gitu. Ada industri kecil atau rumahan atau industri, ada industri besar itu pabrik-pabrik besar itu ya Pak ya. Iya, betul. Kemudian ada perdagangan. Saya juga sudah tahu ada pedagang jual beli ya Bu Titin ya. Kecil ada pedagang yang besar. Gitu ya. Kemudian pertambangan. Wah, ini pertambangan ini menggali karena mencari sumber daya alam yang ada di dalam bumi. Ada tambang mineral, ada tambang yang logam dan non logam. Nah, ada usaha kehutanan Pak. Nah, ini yang perlu kita sedikit sampaikan. Oh, kehutanan ya. Kehutanan itu kan menggunakan hasil hutan. Oh ya. Padahal kita itu paru-paru dunia ya, banyak punya wilayah hutan. Oh ya, betul. Tapi saja penggunaannya harus memperhatikan konservasi. Oh ya, harus bijaksana. Makanya negara memberikan peraturan yang harus kalau siapa yang mau menggunakan hutan harus mempunyai surat izin. Oh, betul. Atau KU Dan ini harus ketat ya Bu Titin karena ini mempengaruhi dampak alam ya bagi yang rugi juga manusia sendiri kalau nanti tidak disertai dengan pelestarian. Walaupun kita sama seluruh rakyat Indonesia punya hak yang sama ya Pak untuk menggunakan hutan, tapi harus punya surat izin untuk menggunakan hutan itu. Nah, hasil-hasil hutan kan banyak banget itu, ada kayu, rotan, damar, kemenyan. Nah, itu biasanya akan ekonomis menghasilkan banyak uang. Banyak sekali manfaat yang bisa diambil dari hutan ini. Sehingga kadang-kadang manusia hanya mempedulikan ekonominya banyak tapi tidak memperhatikan dampak kalau tidak melakukan konservasi. Ya. Tadi itu hutan ya, kehutanan mengambil hasil dari hutan ya. Dan ada usaha jasa Pak. Oh jasa ya. Jasa itu kan pelayanan, jadi bukan menghasilkan produk tapi memberikan layanan tertentu. Oh gitu. Ya, seperti kita ini guru nih, memberikan pelayanan mengajar. Ya, memberikan pelayanan
pendidikan, sopir, mengantar penumpang, dokter, bengkel, dokter, ya, polisi dan sebagainya. Dan yang berikutnya usaha pariwisata. Oh, pariwisata. Sebenarnya usaha pariwisata itu termasuk jasa juga. Jasa juga ya. Tapi disendirikan karena memang bidangnya tersendiri. Ya, betul. Ini Oh. lebih difokuskan karena memang kita juga sedang memompa sektor pariwisata ya. Jadi mungkin ini untuk meningkatkan devisa, bagian dari jasa, tapi mungkin kita di kelompokkan sendiri dengan tujuan untuk lebih mengenalkan wisata. Kemudian yang berikutnya pengelolaannya, Pak. Pengelolaan usaha ini kan harus dikelola dengan baik nih. Oh iya, betul. Pengelolaannya ada bisa perorangan. Iya. Kalau skalanya kecil, modalnya kecil itu perorangan. Kalau yang modalnya besar, butuh teknologi itu namanya dikelola secara kelompok. Ini betul UMKM tuh ya. Usaha menengah kecil dan mikro itu yang mungkin yang pengelolaan secara kecil. Contohnya di bidang pertanian, peternakan, kemudian industri rumah tangga tuh ya, betul. Industri rumah tangga. Nah, kemudian usaha yang dikelola secara kelompok itu biasanya membentuk badan usaha, Pak. Oh gitu. Kalau sudah melibatkan banyak orang ya betul ya. Memang harus berbadan usaha. Ini ada firma. Ada firma ya. Jadi yang usaha kelompok kan minimal 2 orang. Minimal 2 orang. Firma ini yang ibaratnya badan usaha yang kecil, paling kecil ya. Terdiri dari 2 orang. 2 orang. Masing-masing bertanggung jawab atas pengelolaan firma, jadi untung ruginya ya ditanggung bersama lah. Oh gitu ya. Jadi ini sahabat ceria, jadi perlu namanya badan usaha ini juga untuk lebih mengantisipasi seandainya terjadi konflik dan sebagainya itu ada kekuatan hukumnya. Jadi ada hitam di atas putihnya. Tadi firma ya Bu Titin. Terus ada kemudian, CV atau persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer ini. Kalau ini sudah anggotanya dibagi 2, Pak. Ada yang aktif dan pasif. Oh gitu. Walaupun sama-sama menyetorkan modal, tapi dua-duanya itu berbeda peran. Kalau yang sekutu aktif dia yang mengelola dan bertanggung jawab penuh. Oh jadi ada yang aktif anggotanya, ada yang pasif. Ada yang pasif. Menyetor modal tapi tidak ikut mengelola. Jadi dia hanya memberikan modal, tapi tanggung jawab pengelolaan itu terbatas. Ya bertanggung jawab tapi tidak sebesar yang aktif. Oh yang aktif ya. Kemudian ada perseroan terbatas atau PT. Oh ya PT. Nah ini modalnya itu berupa saham, Pak. Oh saham ya. Nah, kalau ada istilah bursa saham tuh kenapa ya Pak ya? Oh itu kepemilikan. Kalau udah pengen besar itu perusahaan atau pabrik itu pada go public gitu ya. Public itu untuk ini sahabat ceria untuk menambah dana perusahaan dengan menggali dari masyarakat. Nah, dan kenapa kok ada perusahaan itu memang kemudian ternyata saham bisa diperjualbelikan. Mereka sebenarnya bukan untuk memiliki tapi untuk beli untuk dijual dan jual untuk dibeli. Jadi ini kan karena harga saham itu bisa naik turun. Ketika harga naik turun itu memang ada peluang untuk perdagangan. Jadi seperti itu kurang lebih sahabat ceria. Jadi yang perseroan terbatas tadi itu kepemilikannya berdasarkan saham yang disetorkan yang dimiliki di sebuah perusahaan. Terus ini Bu Titin tadi itu kan ada CV ya Bu Titin ya. Tapi kemudian ditulis persekutuan komanditer itu kira-kira oh ya CV-nya ini sepertinya istilah ini istilah asing, istilah Belanda sepertinya ya. Jadi saya susah bacanya itu. Iya, Belanda itu memang sahabat ceria memang antara tulisan dan bacanya ini agak sedikit beda dengan Inggris. Agak susah ya Bu Titin ya. Tapi ini sepertinya adalah dari istilah Belanda. Jadi CV yang kemudian diindonesiakan untuk lebih mudah. Persekutuan komanditer. Komanditer V-nya itu semacam organisasi ekonomi itu kayak VOC kayak itulah Verenigde itu jadi susah bacanya. Susah. Ya, karena lidah logat kita memang tidak terbiasa dengan logat-logat seperti itu. Dan masih ada nih badan usaha kelompok nih Pak, badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara. Ini perusahaan yang dimiliki modalnya itu semuanya di biaya negara, dimiliki oleh negara. Oh, dimiliki karena mengurusi masalah-masalah vital atau utama untuk kemaslahatan masyarakat atau rakyat. Jadi misalnya bidang energi nih Pak nih. Ya betul. PLN. Kemudian di bidang transportasi kereta api Indonesia KAI. Ya, kereta api Indonesia. Masih bidang energi Pertamina. Pertamina. Kemudian telekomunikasi, Telkom. Oh gitu. Jadi yang kira-kira menguasai hajat hidup orang banyak itu harus dikuasai oleh negara. Biar tidak menimbulkan monopoli yang bagi swasta yang membuat kaya seseorang saja gitu lah. Betul ya. Dan juga nanti tidak dipermainkan harganya ya Bu Titin, karena ini kalau sampai dipermainkan harganya hancur bisa sebuah negara. Ekonominya bisa nanti kacau. Kemudian ada lagi Bu Titin untuk ada satu lagi ya koperasi Pak. Wah, ini koperasi. Ini merupakan badan usaha yang paling cocok dengan kehidupan masyarakat kita. Dengan koperasi sekolah itu kira-kira karena ini paling sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Gitu.
Itu usaha bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi dari anggota kembali ke anggota. Oh, jadi itu sahabat ceria, kita punya badan usaha yang khas yang juga tertera dalam Undang-Undang Dasar, yaitu koperasi, yang mana asasnya tadi apa Bu Titin? Kekeluargaan. Tidak semata-mata mencari untung ya Bu Titin ya. Tapi untuk kepentingan dan kesejahteraan seluruh anggotanya. Ya, tadi koperasi. Nah, jenis koperasi itu udah banyak Pak di Indonesia. Oh ya, koperasi. Ada koperasi konsumsi. Konsumsi ini menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari. Oh, simpan pinjam itu dan menabung dan meminjamkan. Oh gitu. Ada produksi itu, ini penting banget untuk UMKM tadi tuh, untuk pengusaha batik membuat koperasi batik. Ya. Jadi menyediakan bahan baku bersama, penjualannya juga bersama-sama. Supaya biaya produksinya itu tuh tidak terlalu tinggi ya. Betul sekali. Ada koperasi jasa, misalnya koperasi angkutan, jadi menyediakan jasa tertentu. Oh gitu ya. Jadi ternyata memang ini khas ya, karena sifatnya kekeluargaan tadi ya Bu Titin, dengan karakter bangsa Indonesia. Satu lagi ada serba usaha, itu ada koperasi serba usaha, ini ada bisa konsumsi, ada simpan pinjam, ada produksi, dan ada jasa. Misalnya satu kecamatan ada itu contohnya tuh koperasi unit desa. KUD. KUD. Oh ya. Ada serba usaha, ada tokonya, ada simpan pinjamnya, ada martnya. Ada ya Bu Titin, saya pernah juga lihat itu. Oh, jadi serba usaha. Kemudian ini sepertinya ada ya namanya jenis-jenis kegiatan ekonomi yang itu ya Bu Titin ya. Ada konsumsi. Iya, itu dari usaha itu sebenarnya yang dilakukan adalah sebuah kegiatan ekonomi. Oh, kegiatan ekonomi. Kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oh ya. Jadi bidangnya bidang produksi, konsumsi, dan distribusi. Sebenarnya di kelas 4 sudah ada ya Pak ya, tinggal mereview aja ya. Sampai kelas 5 juga masih diulangi terus. Gitu. Produksi itu adalah menghasilkan, membuat atau meningkatkan nilai guna. Ya, kemudian konsumsi itu menggunakan atau mengurangi nilai gunanya, dan distribusi itu menyalurkan dari produsen ke konsumen. Biasanya contoh distribusi ini yang anak-anak suka keliru Pak ya. Oh gitu, gimana distribusi itu kan menyalurkan dari produsen ke konsumen. Nah, itu biasanya yang dimaksud sales itu mungkin ada. Gitu. Atau mengangkut dari pabrik ke pedagang. Padahal sebenarnya pedagang sendiri itu kan juga termasuk distribusi, proses distributor ya. Berarti kayak toko-toko, mal itu termasuk bagian dari distribusi karena menghubungkan dari produsen ke konsumen. Jadi itu, jadi pedagang, toko, mal dan sebagainya itu adalah distribusi. Untuk yang produksi dan konsumsi saya rasa sudah pernah disampaikan di kelas 4 dulu ya. Satu lagi terakhir Bu Titin. Dengan adanya kegiatan ekonomi ini, maka kita tentu saja karena merupakan insan bermoral, kita harus menghargai usaha orang lain ya Pak Eka ya. Oh iya, caranya bisa berbagai macam. Kalau kita bersaing, tentu kita kalau berusaha itu berdagang itu juga bersaing kan Pak ya dengan orang lain. Kita harus bersaing dengan sehat. Secara sehat, sahabat ceria. Kita harus lebih kreatif gitu untuk kalau bersaing itu kita harus menunjukkan kreativitas sehingga dagangan kita akan lebih laku. Berarti tidak boleh saling menjatuhkan ya. Tidak boleh berbuat curang. Tidak boleh berbuat curang. Kemudian kalau ada yang sukses kita tidak boleh iri lah Pak. Tapi kita mencontoh atau meneladani sikap apa yang membuat sikap positif apa yang membuat beliau atau mereka sukses. Untuk mengkoreksi diri sendiri ya. Kenapa kok yang sana laris dagangannya kok saya kok tidak dilirik. Nah perlu jadi untuk mengoreksi, mengevaluasi sendiri. Satu hal lagi yang ingin Bu Titin pesankan Mbak Eka, kadang kalau di kelas itu saya menjumpai ada anak yang orang tuanya itu pekerjaannya memang ya hasilnya mungkin tidak sebesar orang tuanya, sehingga kok anak tersebut mengejek temannya karena pekerjaan orang tuanya. Itu kan tidak boleh ya Pak ya. Jadi harus menghargai pekerjaan orang lain apapun itu selama itu halal ya. Tidak kemudian mengarah ke kriminal, itu kita hargai ya betul ya. Dan tidak bolehlah kita saling kemudian menjelek-jelekan, mengejek, membuli ya istilahnya betul. Itu salah satu membuli. Walaupun mereka itu mungkin penghasilannya pas-pasan, tidak boleh lah, tidak kalau punya. Kalau kita malah membantu ya Pak ya. Betul ya. Kayaknya ini yang interaktifnya kayaknya sepertinya tidak cukup Bu Titin. Mohon maaf sahabat ceria ya. Ini sudah ngambil waktunya yang lain ya, dan waktu yang singkat ini mungkin tidak ada interaktif. Mohon maaf tadi yang ngebel saya cancel ya. Sahabat ceria semuanya, sepertinya ini waktunya sudah lebih dari 1 jam ini, dan ini pembelajaran pada kesempatan hari ini harus kita akhiri ya Bu Titin ya. Betul sekali. Mohon maaf ya sebentar saja sahabat ceria semua. Sebelum berpisah mungkin ada yang perlu disampaikan Bu Titin?
Ya, ucapan terima kasih karena sudah beratensi. Ya, terima kasih untuk kemudian semoga bisa memahami apa yang Bu Titin sampaikan dengan baik dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya untuk ulangan saja ya Pak ya, tapi dalam kehidupan nanti sampai dewasa, sampai ya betul, bisa diamalkan, diaplikasikan. Ya. Mungkin seperti itu ya Bu Titin ya. Kita tutup. Lagi mohon maaf dulu, mohon maaf atas mungkin ada hal yang tidak berkenan. Mohon maaf nih Pak Eka dan Bu Titin jika ada kata-kata yang kurang pas, kurang berkenan ya, itu dari kami, dan jika itu betul itu dari Allah. Mungkin itu ya, kita akhiri ya anak sekalian dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dari kami kurang lebih yang mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Nora Citra Lestari dalam acara Goresan Pena. Nah, pada siang hari ini Kak Nora akan mendampingi kalian di acara Goresan Pena membacakan beberapa karya, puisi, cerpen, pantun, cerita pendek, dan cerita dari kalian semuanya. Nah, tentunya yang lebih